Kecelakaan tunggal dialami sebuah minibus yang memuat 9 orang pasien positif COVID-19. Kendaraan yang tengah dalam perjalanan kecepatan tinggi terbalik di ruas tol Jagorawi kilometer 42 Bogor arah Jakarta. Beruntung tidak ada korban jiwa, ke-9 pasien positif COVID hanya mengalami luka. Ke-9 pasien merupakan warga kota Bogor yang akan dikarantina di BNN Lido Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Dugaan sementara kejadian tersebut terjadi akibat sopir lalai. Hasil dari olah TKP kami, memang kejadian tersebut diperkirakan karena kelalaian daripada supir. Nah, saat ini supir sedang melakukan pemeriksaan di Satlantas Polresta Bogor, dan sebagai evaluasi kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk berikutnya, maka kami menyiapkan pengawalan 24 jam bagi kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut pasien COVID. Proses evakuasi para pasien dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Aparat kepolisian Satlantas Kota Bogor yang turut membantu evakuasi pun menggunakan alat pelindung diri guna memastikan tidak turut terpapar. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya, Latif Sregar, selama 1 jam akan menemani Anda di iNewsroom. Indonesia memulai proses vaksinasi perdana COVID-19. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin produksi Sinovac. Selain Presiden, sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat juga masuk dalam kelompok pertama yang diinjeksi vaksin. Penyuntikan vaksin COVID-19 perdana dimulai hari ini. Presiden Jokowi menjadi orang yang pertama menerima vaksin. Sebelum disuntik vaksin, Jokowi harus melewati sejumlah prosedur seperti pengecekan suhu tubuh, mengukur tensi, dan wawancara untuk mengetahui rekam medis. Setelah itu barulah Jokowi disuntik di Selasar Istana. Sebagai vaksinator pertama adalah Abdul Muthalib, dokter kepresidenan. Usai divaksin, Jokowi menuju ruang tunggu untuk peninjauan kejadian ikutan pasca imunisasi selama 30 menit. Meski vaksinasi telah dilaksanakan, Presiden mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selain Presiden Jokowi, terdapat pula Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang diinjeksi vaksin pada kelompok pertama. Ada pula tokoh yang ikut mendapatkan vaksin perdana ini, yakni dari asosiasi profesi dan tokoh agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada momen menarik saat Presiden disuntik pagi tadi. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang menjadi vaksinator gemetar saat menyuntikan vaksin COVID-19. Profesor Dr. Abdul Muthalib menjadi pusat perhatian. Ia adalah vaksinator perdana vaksin COVID-19 Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, penerima suntikannya pun orang pertama di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Tak heran dokter berusia 76 tahun ini gemetar, apalagi proses vaksinasi ini disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. Lengkap sudah hal yang bisa membuat Dr. Muthalib untuk gemetar. Tidak terasa sama sekali.
Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran, Prof? Ya, Apa deg-degan, Prof? Menyentuh orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah, tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemeteran. Dan tadi juga berlangsung dengan baik, lancar, alhamdulillah. Baik, tidak ada masalah. Baik, terima kasih, Bahkan Prof. tidak ada perdarahan sama sekali Tidak ada ya? bekas suntikannya. Pesohor Raffi Ahmad masuk dalam rombongan pertama penerima vaksin. Kehadirannya dimaksudkan sebagai bahan sosialisasi vaksin. Raffi Ahmad menjadi salah satu peserta vaksinasi yang digelar di lingkungan Istana Kepresidenan bersama Presiden Jokowi. Ia berada di kelompok pertama bersama Presiden, Ketua ID, dan Panglima TNI. Menurut Raffi, ia diajak ikut vaksin sebagai perwakilan dari artis dan masyarakat milenial. Beberapa saat setelah divaksin, Raffi mengaku tidak merasakan ada efek samping dari penyuntikan. Jempolnya dan menandakan bahwa dia ya, ini juga salah satu tugas saya untuk Indonesia, untuk banyak orang, karena memang kebetulan saya jadi influencer, saya diundang, dan di sini saya menceritakan pengalaman saya yang vaksin juga nggak ada gimana-gimana, baik-baik aja, normal-normal aja, dan juga yang pada belum mau tuh bukan yang nggak mau kali, karena mereka belum tahu, belum disosialisasi, belum tahu, jadinya. Kalau yang memang belum, kalau memang kita yang sudah kita bagikan pengalaman kita ke mereka bahwa vaksin baik-baik aja, tidak terdampak apa-apa aja, ya pastinya mereka juga tergerak hatinya untuk vaksin juga. Setelah penyuntikan di Istana pagi tadi, program vaksinasi COVID-19 tahap pertama akan dimulai besok serentak di seluruh Indonesia. Proses penyaluran vaksin di sejumlah wilayah terus digencarkan dengan sasaran para tenaga kesehatan dan pejabat publik lokal. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mulai mendistribusikan 66.640 unit vaksin COVID-19. Pada tahap pertama, vaksin dikhususkan di 3 daerah, yaitu di Makassar, Goa, dan Maros. Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman bersama 12 orang lainnya dari jajaran Forkopimda, pemuka agama, tenaga kesehatan, dan unsur pemuda akan menjadi sasaran pertama penerima vaksin yang akan diberikan pada Kamis 14 Januari esok. Sementara itu, pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan Kota Depok telah menerima 11.140 vaksin Sinovac. Dengan menggunakan mobil khusus, ribuan vaksin Sinovac tiba di laboratorium farmasi yang berada di Kompleks Balai Kota Depok, Jawa Barat. Vaksin-vaksin ini dikemas dalam 6 buah kotak berukuran besar dan langsung diletakkan di ruang penyimpanan khusus guna menjaga kualitas dari vaksin. Sebelum didistribusikan kepada warga yang terdaftar, ratusan tenaga medis dan aparat TNI Polri akan menjadi target utama penerima vaksin yang akan diberikan di RSUI pada Kamis 14 Januari besok. Di Surabaya, Jawa Timur, sedikitnya 22.000 dosis vaksin mulai didistribusikan menuju 3 kota prioritas, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Pendistribusian dilakukan pada Rabu siang dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Untuk kota Surabaya, dari alokasi 33.000 dosis vaksin, baru didistribusikan 15.000 dosis vaksin. Kabupaten Sidoarjo, dari alokasi 8.717 dosis. Untuk Kabupaten Gresik, dari alokasi 5.805 dosis, baru didistribusikan 3.000 dosis vaksin. Para pejabat Pemprov dan Forkopimda akan melakukan vaksinasi pada Kamis esok di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara untuk pemerintah kota baru akan melakukan vaksinasi pada 15 Januari mendatang di Balai Kota Surabaya.
Kesuksesan vaksinasi menjadi penting karena setiap hari jumlah pasien positif terus bertambah. Seperti hari ini, setelah beberapa hari yang lalu tembus angka 10.000, hari ini angka pasien positif COVID harian naik kembali dengan memecahkan rekor 11.278 orang. Sementara yang sembuh ada 7.657 dan yang meninggal dunia sudah lebih dari 300 orang setiap harinya. Salah satu yang meninggal dunia hari ini adalah seorang tenaga medis yang tengah berjuang di tengah pandemi. Tenaga medis yang tengah mengandung 30 minggu tersebut meninggal karena terinfeksi virus COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Septiani, seorang perawat di Puskesmas Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang telah bekerja selama 4 tahun, meninggal dengan kondisi tengah hamil 30 minggu. Tak hanya almarhumah, sang bayi pun turut meninggal dunia karena berada dalam kandungan. Selama menjalani tugasnya, Septiani dikenal teman-temannya memiliki dedikasi yang baik menangani pandemi COVID-19. Upacara pelepasan jenazah pun berjalan dengan hikmat dan diwarnai kesedihan. Kepergian Septiani menambah panjang daftar tenaga kesehatan yang wafat di garis depan penanganan COVID-19. Kita semua tentu berharap kematian perawat Septiani menjadi pelajaran berharga bahwa wabah COVID-19 harus diatasi. Salah satunya dengan vaksinasi. Lantas, bagaimana jika ada yang menolak vaksin? Apakah bisa dipidana? Saya akan berbincang dengan seorang dosen hukum dari UGM yang juga ahli hukum pidana, Bung Zainal Arifin Mokhtar. Bung Zainal, selamat sore. Selamat sore. Selamat bergabung dari Yogyakarta. Anda kalau ditawari vaksin termasuk yang mana? Yang akan menerima atau punya argumen-argumen? Saya insya Allah menerima. Kalau melihat ada banyak orang yang menolak, lalu kemudian Wakil Menteri Hukum dan HAM menyatakan jika orang yang menolak bisa dipidana. Apakah undang-undang yang dipakai oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM tepat? Iya, kan sebenarnya beginilah ya, kalau dikaitkan dengan undang-undang di soalan itu kan sebenarnya ada banyak ketentuan undang-undang ya. Kan ada undang-undang penanggulangan wabah penyakit yang intinya mengatakan orang yang kira-kira ya bahasa sederhananya gitu, orang yang menghalang-halangi penanganan wabah itu bisa dipidana setahun. Ada juga undang-undang pelayanan kesehatan yang kemudian mengatakan bahwa ya setiap orang itu berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang boleh untuk dia, yang pantas untuk dia. Jadi dia boleh memilih. Ya, jadi kalau tadi pendekatannya adalah kewajiban, ini pendekatannya lebih bernuansa hak nih. Ya, ada juga undang-undang lain, misalnya undang-undang karantina kesehatan sendiri, pasal 93 lebih mendorong itu sebagai orang yang menghalang-halang, orang yang kemudian tidak mau divaksin itu bisa dikenakan pasal 93 dengan ancaman yang relatif sama, 1 tahun dan denda. Nah, jadi kalau saya memaknai begini, kalau kemudian dikatakan pidana, bisa dipidana, itu tentu bukan konsep yang sederhana ya, dan seharusnya pemerintah memikirkan dengan baik. Kenapa? Karena orang dipidana setahun itu kan konsep itu penerapannya tidak sederhana. Misalnya beginilah, Mas Latif, kalau misalnya Anda tidak mau disuntik, ya tidak mau divaksin, maka dipidana setahun. Nah, ketika Anda sudah keluar dari pidana itu, hukuman pidana itu, Anda kembali ke masyarakat, Anda dipaksa lagi, kalau Anda menolak lagi Anda dimasukkan lagi atau tidak? Ataukah kemudian begini deh, kalau misalnya Anda sudah masuk ke penjara, lalu tiba-tiba di penjara dia sadar, dia mau divaksin, maka dia dikeluarkan dari penjara atau tidak?
Kan yang begitu-begitu tidak sederhana ya. Jadi poin yang saya mau bilang sebenarnya pendekatan hukuman pidananya itu pasti dalam konteks sebagai upaya terakhir. Dan saya pikir negara pasti tahu lah yang seperti ini ya. Pendekatan pidana itu pasti harus yang terakhir. Kenapa? Karena jenis pelanggaran ini sendiri itu disebut sebagai pidana administrasi. Kalau kita melihat, Bung Uceng, kalau kita melihat bahwa di Undang-Undang Wabah maupun di Undang-Undang Karantina bunyinya adalah setiap orang yang menolak atau menghalangi berkembangnya wabah. Sementara COVID ini kita sudah anggap sebagai darurat kesehatan. Singkatnya memang boleh dipidana, kalaupun kita tadi mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan yang bebas memilih itu? Sebenarnya belum juga bisa langsung dipidana ya. Kenapa? Karena kata menghalang-halangi itu kan korelasinya beda dengan mau disuntik atau tidak kan. Itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Kan kalau diajak divaksin ini untuk mengatasi penyakit, tidak mau tidak bisa langsung digolongkan sebagai menghalangi? Tentu belum tidak serta-merta bisa dianggap sebagai menghalang-halangi. Oke. Kan saya bilang tadi. Jadi menjatuhkan pidana itu pasti terakhir. Yang harus dilakukan itu pasti yang paling awal itu adalah ajakan ya untuk itu. Kalau tidak mau baru kemudian dilakukan barangkali upaya untuk mendorong tekanan administratif. Misalnya orang yang tidak mau seperti di Australia. Australia kan tidak dipaksa tuh. Tidak dipaksa orang, tidak diwajibkan, tetapi orang yang tidak mau itu akan dikasih pembatasan administratif. Misalnya dia nggak boleh ngumpul, nggak boleh naik pesawat, ya kan? Dia nggak boleh, kalau naik pesawat, dia harus punya tanda bebas COVID, yang gitu-gitu tuh. Kalau sekarang mau bepergian harus bawa surat rapid atau antigen. Kalau nantinya kemudian vaksin sudah masif, bisakah kemudian diganti dengan harus membawa surat ikut vaksin? Salah satunya. Jadi kalau level pertama tadi, saya bilang dari level pertama itu adalah pemerintah harusnya melakukan sosialisasi, maka di level kedua itu bisa melakukan pembatasan administrasi. Di level ketiga baru bisa menerapkan denda barangkali orang yang tidak mau. Dan di level keempat baru kalau mau menggunakan pidana silahkan, tapi pasti kasuistik. Nah, kalau kita ingat bahwa PSBB di berbagai daerah ini kan beragam dan tidak teragam ya. Karena itu berdasarkan daerah dan akhirnya pengaturan soal itu kan kelihatannya akan diatur dengan perda. Dan kita tahu bahwa yang namanya perda itu kan tidak boleh mencantumkan hukuman pidana lebih dari 6 bulan. Itu di Undang-Undang 12 2012 bicara begitu. Nah, artinya kemungkinan bayangan saya ya, kita harusnya melakukan level-level tindakan. Karena apa? Karena ini pelanggaran pidana administrasi. Yang namanya pidana administrasi itu bukan pidana hukum seperti yang bukan di situ pidana murni ya. Dia pelanggaran administrasi yang diancamkan dengan pidana. Baik, Bung Uceng, terima kasih banyak sudah berbagi di iNewsroom sore hari ini. Ya, kami akan memperbarui informasi Anda seputar evakuasi pesawat Sriwijaya Air. Tetap di iNewsroom.